Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat belajar ya. Sejak pandemi COVID-19, virus bukanlah suatu hal yang asing bagi kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala seperti suhu tinggi, batuk, ataupun sakit pada saluran pernapasan. Nah, dari fenomena pandemi yang terjadi kemarin, kalian penasaran nggak sih apa itu ciri dan bagaimana ditemukannya virus? Yuk kita simak bersama. Jadi, sebenarnya apa sih virus itu? Virus merupakan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Dan virus sekarang sudah digolongkan dalam makhluk hidup. Sejarah virus pertama kali diawali dari salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan tembakau. Tumbuhan tembakau di Indonesia pada waktu itu sangat dibutuhkan pada dunia industri, sehingga munculnya permasalahan pada daun tembakau akhirnya menyebabkan para peneliti ingin sekali mengetahui apa sih penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau tersebut. Penelitian pertama dilakukan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Apa sih yang ditemukan oleh Meyer? Beliau menemukan bahwa tumbuhan tembakau yang berpenyakit dapat menularkan penyakitnya hanya melalui getah tumbuhan tembakau yang diekstraksi. Akhirnya, beliau berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya bakteri. Kemudian, pada tahun 1892, penelitian dilakukan oleh ilmuwan yang juga berasal dari Jerman, yaitu Dmitri Ivanovsky. Sama seperti Meyer, dengan metode dasar ekstrak getah tumbuhan tembakau tersebut tetap masih dapat menularkan penyakitnya, sehingga beliau meyakini bahwa hal itu disebabkan oleh bakteri. Tidak berhenti di situ, penelitian masih terus dilanjutkan, yaitu oleh ilmuwan Belanda pada tahun 1897, yaitu oleh Martinus Beijering. Beliau melakukan hal yang sama, dan berpendapat bahwa mikroorganisme itu mampu bereplikasi pada sel yang diinfeksinya. Kemudian ukurannya sangat kecil dan strukturnya sangat simpel dibandingkan bakteri, sehingga beliau berpendapat bahwa itu merupakan virus lolos saring. Kemudian penelitian masih terus dilanjutkan oleh ilmuwan asal Amerika, yaitu Wendell Stanley pada tahun 1935. Beliau berhasil mengkristalkan mikroorganisme atau materi genetik yang ditemukan pada tumbuhan tembakau dan menyebutnya sebagai virus. Dan akhirnya diberi nama tobacco mosaic virus atau sekarang dikenal dengan virus TMV. Setelah mempelajari bagaimana virus ditemukan, kalian perlu tahu nih bagaimana ciri-ciri dan bagaimana cara penyebaran virus tersebut. Yuk lanjut simak videonya. Virus corona telah menyebar hampir di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri telah menyebabkan ribuan orang terinfeksi. Pemerintah saat ini melakukan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Bagaimana cara virus corona itu menyebar? Virus corona menyebar melalui percikan kecil dari mulut atau hidung saat bersin atau batuk dari orang yang terinfeksi. Bisa juga melalui benda yang telah terkontaminasi hitam, kemudian disentuh oleh orang lain. Bagaimana sih cara mencegah penyebaran virus corona? Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker setiap keluar rumah. Dan yang ketiga, menjaga jarak sekitar 2 meter dengan orang lain. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri virus. Yang pertama, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Yang kedua, tidak memiliki sitoplasma. Yang ketiga, hanya memiliki satu genetik saja. Kalau nggak DNA saja, itu ada RNA saja. Yang selanjutnya, ukurannya lebih kecil dari bakteri. Yang selanjutnya, tidak melakukan aktivitas metabolisme. Yang terakhir, virus memiliki bentuk yang bervariasi seperti bentuk T, bulat, polihedral, dan batang. Tahukah teman-teman bagaimana proses perkembangbiakan virus? Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di sel inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Proses replikasi virus dapat teramati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Proses replikasi pada virus dapat melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu daur litik dan daur lisogenik.
Pada daur litik, virus menghancurkan sel inang, sehingga sel inang mati dan terbentuk partikel virus baru. Sedangkan pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inang. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik adalah: yang pertama, absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua, ada penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, ada eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Keempat, ada pembentukan, terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru. Kelima, ada perakitan, terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan yang terakhir, lisis, pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pada daur lisogenik. Yang pertama adalah absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, ada penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, ada penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Keempat, ada pembelahan saat bakteri membelah diri. Kelima, ada profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Selanjutnya, sintesis, di mana asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, sekarang kita memasuki poin penting terkait peranan virus. Selama ini, kita kan hanya mengetahui kalau virus itu merugikan. Ternyata, virus juga memiliki peranan menguntungkan bagi kehidupan manusia. Apa saja sih itu? Peranan virus menguntungkan. Yang pertama itu ada interferon, di mana interferon mencegah replikasi virus pada sel hostes. Yang kedua itu ada vaksin, di mana vaksin ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada peta kromosom, di mana digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Dan yang terakhir itu ada profag, di mana profag ini mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Selanjutnya terdapat virus yang merugikan. Untuk yang pertama, contohnya ada Rhizosphagus bacilliform menyerang tanaman padi. Yang kedua ada tobacco mosaic virus menyerang tanaman tembakau. Yang ketiga ada virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan memanah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Dan yang terakhir ada paramesovirus menyerang saraf ternak unggas. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah paham kan terkait materi virus yang kita pelajari hari ini? Tentunya sudah paham dong terkait materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat. See you!